Sampai Pak Bedu. Suatu hal yang seharusnya itu benar-benar melanggar hukum. Selamat datang di negara yang tata kelola BUMN-nya terus, yang melarat makin melarat, yang kaya makin digayakan. Jadi teman-teman, bahan pokok masih mahal, tetapi lapangan pekerjaan sulit didapat. Di saat sebagian kecil dari kita bisa menikmati kemewahan, saudara-saudara kita di pelosok masih berjuang untuk sesuap nasi dan air bersih. Kekayaan alam pada penciptaan lapangan kerja baru, pemerintah harus memberikan insentif atau modal usaha yang mudah untuk pelaku UMKM. Tarik investasi yang benar-benar membuka pabrik dan menyerap tenaga lokal, bukan hanya mempekerjakan tenaga asing. Kedua, turunkan harga dan jaga daya beli. Subsidi harus tepat sasaran, berantas mafia pangan yang sering menaikkan harga pasar demi keuntungan segelintir orang. Pastikan sembako murah dan terjangkau untuk rakyat kecil. Ketiga, buka ruang dialog dan transparansi. Hentikan pembungkaman kebebasan berpendapat, libatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil dalam setiap perumusan kebijakan publik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintahan yang mau mendengar dan turun langsung ke bawah. Mari kita terus kawal kebijakan pemerintah agar benar-benar membawa kemakmuran, bukan kesengsaraan. Hidup rakyat Indonesia. Sekian dari tikus malam. Oke. Kebijakan apa kalian semua? Kebijakan apa yang kalian buat? Semuanya hanya dibuat untuk mengenyang perut kalian sendiri. Kalian membuat aturan, kalian membuat aturan menindas rakyat. Kayak sumber daya alam, kayak budaya, kayak potensi. Tapi anehnya yang paling cepat naik justru harga kebutuhan pokok. Harga beras naik, cabai naik, minyak naik. Yang gak naik cuma peminat saya. Sedih gak sih? Sedih. Bahkan kalau buka dompet saya itu cuma angin. Suaranya Oke. katanya lapangan KTP. pekerjaan itu banyak. Iya banyak. Tapi syaratnya juga banyak. Umur maksimal 25 tahun. Pengalaman 10 tahun. Baru lulus lagi. Lah, dikira umur 15 tahun udah kerja gue. Mikir Kalau kis. dinamika, Mikir kis. internet makin cepat. Yang lambat respon terhadap perubahan masyarakat. Netizen aja loh ya, netizen bisa balas komentar dalam hitungan detik. Masa aspirasi rakyat nunggunya bertahun-tahun. Nyawa nih orang. Oke. Rakyat disuruh hemat. Padahal yang hemat sekarang bukan cuma uang, tapi harapan disuruh hemat. Mana bisa bos, kita perempuan, nggak bisa. Kita bukan hanya pemerintah, kita cuma mau pemerintah kerja sesuai amanah. Karena jabatan itu bukan hak, tapi tanggung jawab. Oke. Nah, biar nggak boring dan nggak bosan, saya sini sedikit, oke? Katanya sekarang semuanya serba digital. Tapi kenapa ya kalau urusan pelayanan tuh rasanya kayak jalan waktunya pakai sinar luar banget. Katanya birokrasi juga dipermudah. Iya, dipermudah. Bikin rakyatnya bingung. Kok rakyat telat bayar pajak langsung kena denda. Giliran janji-janji yang telah ditepati, dendanya kemana-mana. Hadirin sekalian, kami nggak minta yang mulu-mulu. Kami cuma mau pendidikan yang kaya, lapangan kerja yang luas, pelayanan yang sangat cepat, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena pemerintah yang kuat itu bukan pemerintah yang anti kritik, tapi pemerintah yang mau dikritik.
membuat rakyat itu tenang, rakyat itu yakin. Jika rakyat memimpin sekarang seperti ini, maka gimana pemimpin yang selanjutnya? Jadi pemerintah yang anti-kritik adalah pemerintah yang sudah mempertahankan sendiri. Mereka menutup pintu dialog karena mereka tahu mereka salah. Jadi mereka itu tidak mengandalkan rakyat, tidak menerima masukan rakyat. Sungguh miris. Kebenaran, tapi suatu saat pasti kebenaran akan selalu ditemukan secara sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Sampai hari ini dapat Juga orang-orang yang seharusnya merangkul rakyat, tapi malah nggak dirangkul. hari ini pemerintah anti kritik apa tidak? Yes. Ya. Contoh kritik yang tidak didengarkan pemerintah apa? Contoh kritiknya seperti ketika para mahasiswa demo kemarin itu tidak ada tanggapan dari pemimpin, tapi mereka malah seenaknya sendiri tidak membuka apa itu namanya komunikasi secara terbuka dengan para mahasiswa sendiri. Nah kemarin kan ada beberapa mahasiswa yang dipanggil Pak Wapres. Lihat apa? Enggak beritanya. Belum sampai ke sana. Oke, sudah. Nek taman Pak Budi. Oke, sudah cukup. Apa yang mau? Beri tepuk tangan yang meriah untuk selesaikan juga. Para serangga dari Sudiris, Sofian Sudiris. Apa fungsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku yang berbahagia. Berdirinya saya di sini bukan untuk memuji, namun untuk bertanya, mengingatkan, serta mengkritik. Karena kritik merupakan bentuk cinta kita pada negeri. Sudah berapa lamakah kita mendengar sejahtera untuk rakyat Indonesia? Namun sampai saat ini harga bahan pokok tetap naik, beras mahal, minyak mahal, bahkan harga cabai pun membuat dompet menangis. Sementara gaji rakyat kecil masih seperti itu saja. Di mana keadilan itu? Mari kita lihat pada aspek pendidikan. Anak-anak bangsa yang seharusnya merasakan sekolah gratis berkualitas, nyatanya banyak sekali sekolah-sekolah yang besar, guru yang gajinya di bawah UMR, serta buku-buku yang masih mahal. Sementara anggaran yang dikeluarkan adalah miliaran. Di mana hasil tersebut mengalir, rakyat pun berhak tahu. Oke. Teman-temanku yang berbahagia, mengkritik bukanlah bentuk benci, namun bentuk kecintaan kita pada negeri ini. Maka dari itu, jika ada yang salah, kita harus mengingatkan. Karena pemerintah dipilih oleh rakyat, digaji oleh pajak rakyat, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mendengar suara rakyat. Teman-temanku yang berbahagia, saya di sini mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir apatis, yakni jangan hanya diam saja jika hak kalian diabaikan. Maka mengkritiklah dengan menggunakan pena, lisan, pikiran, serta karya kita. Seperti karya Iwan Fals yang berbunyi, kisah bersani Sepuluh tiris. meja teman sekerja, di dalam lemari dan baja, uji datang cepat keringat.
guru gratis, kritik juga gratis. Namun yang kita mau hanya satu, yakni Indonesia yang adil, serta harga cilok yang gak naik lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai buat materinya buat sendiri apa ChatGPT? Siap jadi. Emang? Oh, tapi hafal. Siap sebagian. Siap sebagian. Emang celok harganya naik? Kan harga bahan pokok naik, otomatis ya bahan-bahan yang cilok juga naik. Nah, menurut sampean kenapa bahan-bahan pokok harganya naik? Karena apa harga bahan pokok naik? Lombok naik. Soalnya kadang itu pemerintah kurang menggunakan bahan alam itu nggak dibuat sendiri, kan biasanya diimpor. Oke, mantap. Dijadikan tapi nggak terus banyak produksi. Oke, mantap. Nama Du? Sampun. Api-api. Saya impor sih garek. Nah, itu. Beri tepuk tangan yang Yang melemah, rupiah melemah. Kan impor. Impor. Jadi ini nomblo ini. Selanjutnya, delegasi